Halo para kaum rebahan, jumpa lagi dengan saya, dan kali ini saya akan merangkumkan alur cerita dari sebuah film yang dibintangi oleh Jackie Chan. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Adegan diawali dengan memperlihatkan tokoh antagonis bernama Snakehead, yang juga merupakan seorang target operasi dari Interpol. Beliau tengah mencari informasi tentang suatu benda keramat pada sebuah kitab kuno, yang mana isi kitab tersebut menjelaskan bahwa setiap 1000 tahun, akan ada seorang anak terpilih yang dapat menggabungkan kedua medali keramat menjadi satu, dan dengan sentuhan sang anak terpilih serta medali tersebut, orang yang telah mati dapat kembali bangkit dengan keabadian dan kekuatan layaknya seorang dewa. Supernatural powers. Dan waktu 1000 tahun yang dinanti tersebut, adalah saat ini juga. Snakehead pun langsung bergegas untuk mendapatkan medali tersebut beserta sang anak terpilih. Dan, inilah. Di saat Snakehead menuju ke tempat di mana anak dan medali tersebut berada, tiba-tiba seorang wanita menghalangi jalannya, yang ternyata, wanita tersebut adalah mata-mata Interpol, dan ia pun langsung menginformasikan lokasi tujuan Snakehead kepada tokoh utama, yaitu, Eddie. Tanpa berpikir panjang dan repot dengan jajanan yang ia pesan, Eddie pun langsung berlari menemui Watson beserta timnya untuk memberikan informasi tersebut, dan mereka pun langsung bergegas menuju ke tempat yang telah dikonfirmasikan. Namun saat di perjalanan, Watson melarang Eddie untuk turun langsung ke TKP menangani kasus tersebut, dengan alasan kalau ialah yang berhak untuk menangani kasus tersebut, dan saat penyergapan dilancarkan, Eddie pun hanya menunggu di mobil saja. Di sisi lain saat Jay melakukan ritual penggabungan medali tersebut, seketika cahaya terang pun keluar dari medali itu dan bahkan cahayanya menembus keluar melalui lubang drainase di mana Eddie berada. Eddie pun menyadari kalau cahaya tersebut berasal dari tempat di mana mereka melakukan penyergapan, dan ia pun langsung menuju ke sana melalui drainase. Dan ternyata, di tempat tersebut ada beberapa anak buah Snakehead yang sedang berjaga, sehingga ia pun harus melawan kroco-kroco tersebut untuk dapat masuk ke dalam. Kemudian saat anak buah Snakehead yang bernama Giscard memeriksa apa yang terjadi, ia pun langsung segera berlari menemui Snakehead untuk membawanya kabur, karena Interpol telah menyerbu ke tempat tersebut. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, Snakehead pun sempat-sempatnya membuat tempat itu terbakar, dan Eddie yang telah datang, terpaksa membiarkan Snakehead kabur demi menyelamatkan Jay yang terkepung oleh kobaran api, yang akhirnya, Snakehead berhasil melarikan diri. Sedikit penjelasan kalau di sini Eddie dan semua polisi yang ada, tidak mengetahui apa tujuan dari Snakehead datang ke tempat tersebut. Lanjut. Menjelang 2 minggu kemudian, Eddie menerima informasi tentang suatu penyelundupan di sebuah kapal bernama Sea Horizon yang berada di daerah dermaga Hong Kong. Dan di malam harinya, Eddie beserta tim menyelinap ke kapal tersebut, dan ternyata, kelompok yang ada di kapal tersebut adalah anak buah Snakehead, mereka pun telah berhasil menculik Jay. Di tengah-tengah Eddie dan timnya yang bersembunyi sambil mengamati situasi, tiba-tiba, datang sebuah kapal polisi yang mendekati kapal tersebut, dan hal itu pun membuat keberadaan Eddie diketahui dan pertarungan pun tak terelakkan lagi. Kemudian Eddie yang melihat Jay dibawa kabur dengan sebuah speedboat, berusaha untuk membebaskan Jay yang meskipun akhirnya ia gagal membebaskannya. Di adegan selanjutnya, Eddie pergi ke kantor pusat Interpol untuk menemui komandan, dan di sana ia bertemu dengan Nicole yang merupakan kekasihnya yang kini menjadi penghubung resmi kantor Interpol lokal dengan pasukan keamanan Asia Tenggara, dan Nicole pun mengantarkan Eddie ke ruang komandan. Dan secara tak sengaja mereka bertemu dengan Watson yang kebetulan datang ke ruangan sang komandan. Mereka pun membahas tentang kasus Snakehead, di mana Eddie menjelaskan kalau Snakehead telah menculik Jay saat di Hong Kong, dan ia pun meminta kepada sang komandan agar ditugaskan dalam kasus tersebut. Namun Watson yang bertugas menangani kasus itu, tidak menginginkan Eddie untuk ikut menanganinya. Sedikit penjelasan, Watson memiliki watak yang egois tetapi sedikit bodoh.
Dan Nicole yang memahami situasi tersebut, membantu Eddie membujuk Watson agar memberikan izin kepada Eddie untuk menangani kasus tersebut. Nicole mengajak Eddie untuk makan malam bersama di kediaman Watson sambil meyakinkan Watson untuk membantu Eddie menginvestigasi kasus tersebut, dan ternyata, selama ini Watson menyembunyikan identitasnya sebagai Interpol kepada sang istri. Sambil menikmati hidangan makan malam, Eddie dan Nicole akhirnya berhasil membujuk Watson, dan setelah selesai makan malam, Watson menitipkan sebuah alamat yang merupakan lokasi pertemuan mereka esok kepada Nicole untuk diberikan kepada Eddie. Dan esoknya saat Eddie berangkat pergi menemui Watson, tiba-tiba ia bertemu dengan Giscard yang baru saja turun dari go-kart yang akan ia naiki, sehingga terjadi aksi pengejaran dari Eddie yang ingin menggali informasi tentang di mana keberadaan Jay, dan di saat ia berhasil menangkap dan kemudian menginterogasi Giscard yang terkurung di dalam tong sampah, akhirnya Giscard pun buka suara dengan mengatakan kalau Jay akan dibawa ke dermaga. Eddie pun langsung menemui Watson dan bergegas menuju ke dermaga yang dikatakan oleh Giscard. Mereka pun berpencar untuk mencari Jay. Sesuai dengan perkataan Giscard, Eddie menemukan Jay yang tengah diarak oleh anak buah Snakehead, dan tanpa basa-basi Eddie pun langsung bergelut dengan mafia-mafia tersebut. Jay yang melihat ada kesempatan untuk kabur, langsung cabut saat itu juga. Hingga tiba di satu momen yang kurang menguntungkan, Eddie pun berakhir terkurung di dalam kontainer yang ternyata, Jay tengah bersembunyi di dalam kontainer tersebut. Kemudian ia menghubungi Watson sembari memberitahukan kalau dirinya bersama Jay terkurung di dalam kontainer yang ia sendiri pun tidak tahu berada di kontainer berwarna apa. Dan untuk memberitahukan kepada rekannya di kontainer mana dirinya berada, Eddie membuat suara dengan menendang kontainer tersebut. Yang akhirnya, Nicole menemukannya. Namun tiba-tiba, sebuah kren yang dioperasikan dengan sengajanya mendorong kontainer tersebut hingga jatuh ke dalam laut. Dan dalam situasi yang sangat kritis, Eddie berusaha semampunya menyelamatkan Jay dengan memasukkannya ke dalam rumah balon yang kebetulan ada di dalam kontainer tersebut, yang akhirnya, ia sendiri pun tewas setelah kehabisan oksigen. Hingga ketika kontainer tersebut diangkat ke daratan, terlihatlah Eddie yang terbujur kaku dan tak bernyawa. Lalu Jay yang berhasil selamat berkat tindakan Eddie, menggenggam tangan Eddie dan genggaman tersebut mengeluarkan sinar, dan kemudian ia pun menyisipkan medali itu ke dalam kantung saku Eddie. Kemudian saat jenazah Eddie berada di kamar mayat di sebuah rumah sakit, di mana Nicole, komandan, beserta Watson mengunjungi kamar mayat tersebut untuk terakhir kalinya melihat wajah Eddie, dan ketika yang lain pergi dan hanya tertinggal Watson seorang diri, tiba-tiba Eddie muncul dan kebingungan dengan apa yang telah terjadi, hingga akhirnya saat Watson meminta Eddie untuk mengingat apa yang terjadi saat ia di dalam kontainer, Eddie pun mengingat tentang Jay dan sebuah medali, dan ternyata, Watson menyimpan medali tersebut saat ia temukan di saku celana Eddie. Lalu saat Eddie memegang medali tersebut, tiba-tiba, medali tersebut bereaksi dan membuat jenazah Eddie menghilang, bak ditelan cahaya, dan ia pun menyadari kalau semua ini terjadi karena Jay dan medalinya. Selanjutnya ia menemui Jay yang saat itu dirawat di rumah sakit yang sama untuk mengembalikan medali tersebut, namun saat ia memberikan medalinya, Jay membagi medali tersebut dan memberikan separuhnya kepada Eddie. Dan di saat suster membawa Jay untuk diperiksa, Eddie melihat suster tersebut mengenakan sepatu boot, yang mana di setiap rumah sakit manapun tidak ada seorang suster yang mengenakannya. Eddie pun menyadari ada yang aneh dengan suster tersebut, dan ternyata orang itu adalah anak buah Snakehead yang mencoba untuk menculik Jay. Dan ketika bergelut, ia pun merasakan ada sesuatu yang terjadi dengan dirinya, di mana kekuatannya bertambah berkali-kali lipat dan bahkan tubuhnya pun pulih dengan seketika saat terkena hujan peluru. Hingga akhirnya Nicole bersama dengan anggota Interpol lainnya tiba di rumah sakit tersebut untuk mengamankan Jay dari kejaran anak buah Snakehead, dan para penjahat pun kabur.
Dan Eddie yang tidak ingin terlihat oleh Nicole, meminta Watson untuk tidak memberitahukan keberadaannya kepada Nicole. Lalu saat Nicole telah pergi, ia pun menjelaskan kepada Watson tentang sesuatu kejanggalan yang terjadi terhadap dirinya, di mana ia menjadi abadi dan sakti. Amazing. Adegan kemudian berganti ke sisi lain, di mana para penjahat sebelumnya melaporkan kegagalan mereka kepada sang bos, yaitu Snakehead. Mereka menjelaskan kepada Snakehead kalau ada seorang polisi Cina yang menghalangi aksinya, dan mereka pun menjelaskan kalau polisi itu tidak mati meski telah diberondong peluru, yang mana hal tersebut pun dikuatkan oleh tangan kanannya yang memberitahukan kalau polisi itu seharusnya sudah mati kemarin saat di kontainer. Kemudian Eddie dan Watson mengumpulkan para profesor dari berbagai penjuru, untuk menanyakan tentang medali tersebut melalui webcam, dan para profesor tersebut pun tidak mengetahui sedikit pun tentang medali itu. Namun ada satu orang profesor yang mengetahuinya, dan profesor tersebut memperlihatkan gambar medali serupa dari riset penelitiannya, yang mana ia ketahui kalau medali tersebut adalah benda suci dari mitologi timur yang merupakan rahasia dari kehidupan abadi. Dan ia pun menceritakan legendanya, yang setiap 1000 tahun akan ada seorang anak terpilih yang dapat menggabungkan kedua medali tersebut. Eddie yang merasa kalau perkataan profesor tersebut sama persis dengan apa yang dialaminya, ia pun menyadari kalau Snakehead mengincar Jay karena ingin mendapatkan keabadian dan kekuatan. Kemudian ia pergi ke tempat Nicole yang menampung Jay di kediamannya untuk memastikan kalau Jay masih aman di sana. Singkat cerita, saat Nicole melihat Eddie masih hidup, ia pun kaget dan merasa sangat senang dengan kehadiran Eddie kembali, tetapi tiba-tiba anak buah Snakehead datang ke tempat tersebut dan menculik Jay. Eddie pun berusaha mengejarnya namun akhirnya anak buah Snakehead tersebut berhasil membawa Jay yang saat itu hanya memiliki separuh dari medalinya, dan semua orang pun dibuat shock saat melihat Eddie mendarat bebas di hadapan mereka tanpa mengalami cedera sedikit pun. Di sisi lain, Snakehead yang telah berhasil mendapatkan Jay beserta medali yang dibawanya, memaksa Jay untuk memberikan kekuatan dan keabadian kepada dirinya, dan sebelum melakukan prosesnya, Snakehead berpesan kepada anak buahnya jika Jay tidak membangkitkan dirinya, maka habisilah anak itu. Dan dengan melakukan syarat untuk dibangkitkan yang mana syarat tersebut ialah, ia harus mati terlebih dahulu. Ia pun meminum anggur merah yang dicampur dengan 1 sendok teh racun, dan ia pun tewas seketika. Kemudian Jay pun membangkitkan Snakehead kembali. Dan saat Snakehead menganggap Jay sudah tidak berguna lagi, ia pun berniat untuk menghabisi Jay, yang dikarenakan apa yang menjadi tujuannya telah tercapai. Namun Jay mengatakan suatu hal yang membuat Snakehead tidak bisa menghabisinya, yaitu dengan mengatakan kepada Snakehead kalau dirinya belumlah abadi karena medali yang digunakan untuk membangkitkannya hanyalah separuh saja. Where's the other half? Tell me! Adegan kemudian berganti kepada Eddie yang berada di kantor pusat Interpol cabang Irlandia Atlantis Utara, yang mana di tempat tersebut, ia menjelaskan kepada Nicole kalau dirinya hidup kembali karena Jay dan medalinya, dan karena itulah Snakehead menculik Jay, namun karena separuh medali tersebut ada di tangan Eddie, dapat dipastikan kalau Snakehead akan mengincar dirinya untuk mendapatkan sebagian dari medali tersebut. Lalu terfikirkan olehnya kalau Snakehead kemungkinan besar akan mengincar partner kerjanya, dan seketika itu pula Watson terfikirkan akan keluarga kecilnya yang terancam akan bahaya. Tanpa basa-basi, Eddie dan Watson pun langsung menuju ke lokasi. Saat mereka tiba, keadaan terlihat aman. Namun tiba-tiba anak buah Snakehead pun datang dan menyerang tempat tersebut. Dengan kekuatannya, Eddie pun memancing para penjahat tersebut menjauh dari kediaman Watson. Namun tiba-tiba saja, Snakehead pun muncul di hadapannya. Dan duel pun tak terelakkan lagi. Namun akhirnya, Eddie kalah dalam duel tersebut dan Snakehead pun berhasil mendapatkan separuh medalinya. Kemudian saat Eddie bangun dari pingsannya, salah satu dari anak buah Snakehead yang telah disandra, memberitahukan di mana lokasi Snakehead mengurung Jay, yaitu, di Raven's Keep. Dan Eddie pun menuju ke sana bersama Nicole dengan mengendarai sepeda motor yang juga dibantu dengan Google Maps.
Sesampainya di sana, ia pun menyelinap masuk ke dalam kastil tersebut dan dengan kekuatannya yang overpower, ia pun dengan mudahnya mengalahkan beberapa anak buah Snakehead yang menghalangi jalannya. Di sisi lain, Nicole berhasil menemukan tempat di mana Jay dikurung dan tiba-tiba, beberapa anak buah Snakehead melihat dirinya, dan ia pun bertarung melawan mereka yang akhirnya ia pun berhasil dan mencoba membebaskan Jay. You're safe. I don't think so. Namun tiba-tiba Snakehead muncul di hadapannya dan ia pun berlari menghindari Snakehead. Tetapi ia tertangkap dengan Snakehead yang menjambak rambutnya, dan Nicole yang saat itu menggenggam medali tersebut, langsung melemparkannya, yang mana hal tersebut membuat Snakehead kesal dan langsung melempar Nicole hingga membuatnya terjun bebas dari ketinggian yang akhirnya, ia pun tewas saat itu juga. Kemudian Eddie datang dan melihat Nicole yang telah tewas terkapar, sangat marah kepada Snakehead, hingga terjadilah duel kedua dan untuk yang terakhir kalinya. Karena, dalam duel kali ini, harus ada yang lenyap di antara mereka berdua. Pertarungan sengit antara dua manusia abadi dan sakti pun terus berlanjut, hingga akhirnya Eddie terpojokkan dengan Snakehead yang melemparkan tanduk rusa dan menancap di kaki Eddie. Dan saat itu juga, Jay memberitahukan kepada Eddie, agar menggunakan medali tersebut untuk mengakhiri keabadian Snakehead, karena selain memberikan keabadian dan kesaktian, medali tersebut pun dapat mengambil kembali apa yang telah diberikannya, dan akhirnya, Snakehead pun berakhir selamanya di dalam medali tersebut. Lalu medali tersebut pun digunakan untuk menghidupkan kembali Nicole. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan jika suka, silahkan subscribe dan like video ini.